Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Supekti dengan NIM 3110-142-1030 dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 3A. Di sini saya akan menyampaikan salah satu gagasan inovatif dalam pembelajaran sejarah dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Canva dalam Pembuatan Infografis pada Pembelajaran Sejarah untuk meningkatkan minat dan keterampilan belajar sejarah siswa di SMA Negeri 7 Semarang. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, keempat, kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 selalu membawa nuansa baru dalam kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi, sosial budaya, politik, serta pendidikan terpengaruh oleh adanya kemajuan tersebut. Dalam hal pendidikan, seorang guru dituntut untuk dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam pembelajaran. Guru di abad 21 memang harus memiliki keterampilan dalam penguasaan teknologi yang mumpuni. Hal ini dikarenakan penguasaan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran menurut Ainina tahun 2014. Nah, pada dasarnya proses pembelajaran adalah proses komunikasi, yang mana komunikasi dalam pembelajaran melibatkan 3 komponen utama. Nah, 3 komponen komunikasi dalam pembelajaran yang pertama adalah penerima pesan, yaitu siswa, pengirim pesan, yaitu guru, dan komponen pesan, yaitu materi pelajaran. Teknologi baru yang digunakan dalam proses pembelajaran dipercaya akan membawa warna baru dalam situasi belajar, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, adanya kerumitan dalam bahan ajar yang dimiliki oleh guru dapat disederhanakan melalui bantuan media. Hadirnya media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, mengingat bahwa kedudukan media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar, tetapi lebih merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa media bukan hanya alat bantu atau bahan saja, tapi semua hal yang memungkinkan peserta didik untuk dapat memperoleh pengetahuan. Melihat betapa pentingnya media dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi di dalamnya, maka dari itu penulis akan mengulas pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Menurut Mulong tahun 2022, metode kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Subjek penelitian ini merupakan orang-orang yang berkaitan dalam proses pembelajaran sejarah yang sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Adapun subjek penelitian ini adalah guru sejarah SMA Negeri 7 Semarang dan beberapa siswa yang dijadikan sampel penelitian. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung. Wawancara dan observasi dilakukan secara tatap muka dengan guru sejarah dan peserta didik di SMA Negeri 7 Semarang. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan diberikan batasan pada tema dan alur pembicaraan, yaitu permasalahan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Hasil wawancara pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang. Mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang terdapat pada kelas 10, 11, dan 12 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran, yaitu 45 menit per jam pelajaran.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru sejarah, yaitu Bapak Rifa Irwansyani, mengatakan bahwa pembelajaran sejarah pada masa pandemi dilaksanakan secara daring. Pembelajaran sejarah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meeting, sehingga banyak media yang digunakan selama pembelajaran daring. Kemudian, proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang diawali dengan guru sejarah menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak dicapai yang termuat dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian, guru menjelaskan materi pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab. Ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang dominan dilaksanakan. Metode yang masih tergolong dalam cooperative learning memang sudah dipraktekkan, akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu pada bagaimana siswa dapat menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya sesuai tuntutan SK dan KD. Metode ceramah yang dilakukan dikemas menggunakan media presentasi berupa PPT yang ditayangkan melalui proyektor di kelas. Bapak Rifa mengatakan metode ceramah di depan kelas masih relevan dengan pembelajaran sejarah di masa sekarang. Selain menggunakan metode ceramah di kelas, pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang juga dilakukan dengan menggunakan metode demonstrasi berupa sosiedrama. Sosiedrama dilakukan pada siswa kelas 12 pada materi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal, yaitu pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa siswa yang menampilkan sosiodrama tersebut. Nah, setelah wawancara selesai, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat 4 permasalahan yang kini dihadapi guru sejarah dalam proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang. Yang pertama, guru sejarah masih mengandalkan metode ceramah secara dominan dalam pembelajaran. Yang kedua, kendala siswa dalam belajar sejarah terletak pada materi yang bersifat kontekstual atau teori-teori. Ketiga, guru sejarah belum sepenuhnya memahami karakter siswa dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat, penguasaan teknologi yang dimiliki siswa masih rendah. Selanjutnya adalah pengenalan aplikasi Canva sebagai salah satu aplikasi edit desain kepada siswa SMA Negeri 7 Semarang. Penyajian sebuah informasi baik di media cetak dan media digital perlu membutuhkan kreativitas dalam menyajikannya. Penyajian informasi yang menarik dan kreatif merupakan suatu hal yang penting dengan tujuan agar informasi dapat lebih mudah diterima oleh pembaca. Penyajian informasi atau berita yang menarik, kreatif, dan informatif merupakan salah satu modal untuk menciptakan informasi yang mudah diterima oleh pembaca. Salah satunya dengan sebuah infografis. Penggunaan infografis telah banyak dilakukan dalam segala ranah kehidupan, salah satunya dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan infografis dapat menyederhanakan semua materi yang sifatnya kompleks atau banyak menjadi sederhana dan materi menjadi lebih singkat serta mudah dipahami oleh siswa. Maka dari itu diperlukan media yang tepat untuk melatih kreativitas peserta didik untuk menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk infografis. Salah satu media yang dapat digunakan adalah aplikasi Canva. Aplikasi Canva adalah program desain online yang menyediakan bermacam-macam peralatan seperti presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafik, infografis, spanduk, penanda buku, buletin, dan lain sebagainya yang disediakan dalam aplikasi Canva. Dalam pendidikan, aplikasi Canva membantu memudahkan guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran yang berbasis keterampilan, kreativitas, dan teknologi karena penyajian bahan ajar atau materi yang menarik mampu untuk menarik perhatian dan minat siswa. Selanjutnya adalah implementasi pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembuatan infografis pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang. Nah, sebelum memulai praktik dalam pembuatan infografis, guru sejarah dapat memberikan materi sejarah kepada peserta didik terlebih dahulu. Kemudian peserta didik disarankan memakai laptop dalam membuat infografis karena layar yang lebih luas akan mempermudah peserta didik dalam mendesain. Berikut
adalah langkah-langkah penggunaan Canva dari awal mendaftar akun hingga menciptakan desain. Yang pertama adalah cara membuat akun Canva. Nah, sebelum sign up, setiap siswa perlu menyiapkan akun email aktif. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengakses web Canva di www.canva.com. Kemudian yang kedua adalah klik tombol sign up yang dapat di pojok kanan atas. Kemudian yang ketiga adalah pilih sign up with email, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di gambar. Kemudian yang keempat adalah isilah dengan benar dan pastikan buat password yang kuat. Setelah itu tekan get started. Langkah selanjutnya siswa diwajibkan untuk memasukkan kode yang dikirimkan ke email. Nah, selanjutnya siswa sudah dapat masuk ke beranda akun Canva. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat infografis di Canva? Untuk membuat infografis di Canva, siswa dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, masuk ke website Canva, kemudian masukkan kata kunci infografis ke dalam kolom pencarian. Yang kedua, pilihlah template yang sesuai dengan infografis yang akan dibuat. Nah, siswa di sini dapat menggunakan fitur yang tersedia seperti fitur elemen untuk menambahkan grafis, teks untuk menulis kalimat, foto untuk menambahkan foto pada desain, gaya untuk mengganti gaya desain dari warna font, dan tata letak yang digunakan. Siswa dapat mengedit sekreatif mungkin infografisnya. Yang keempat, setelah mengedit menggunakan Canva, siswa dapat mendownload desain infografisnya. Nah, langkah yang kelima, untuk mendownload infografisnya, peserta didik dapat mengklik menu bagikan, kemudian klik menu unduh, kemudian mengklik kembali unduh untuk mendownloadnya. Format infografis dapat berupa JPG, PNG, dan PDF. Nah, ini merupakan contoh dari hasil infografis. Dari penjelasan pembuatan akun, Canva, hingga cara membuat infografis, guru sejarah dapat menyesuaikannya dengan materi sejarah. Penggunaan aplikasi Canva terbilang ringkas dan mudah karena fitur-fitur di dalamnya dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Pembelajaran sejarah dengan menghasilkan output berupa infografis dapat meningkatkan penguasaan teknologi di masa sekarang, menambah ilmu dan keterampilan baru yang dibutuhkan di abad 21, dan pemahaman materi pembelajaran dapat diserap lebih mudah melalui penjelasan pada infografis yang telah dibuat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Semarang masih minim memanfaatkan teknologi yang ada. Pembelajaran sejarah masih menggunakan metode ceramah dan presentasi menggunakan PPT. Hal tersebut merupakan pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Dari metode ceramah yang dilakukan oleh guru sejarah, siswa hanya sekedar mendapatkan metode dari guru tanpa memahami makna yang terkandung dari setiap pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini adalah sebuah tantangan bagi guru sejarah untuk mampu memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang materi yang dipelajarinya. Selain itu, menggunakan metode ceramah, metode yang dilakukan di SMA Negeri 7 Semarang adalah metode demonstrasi, yaitu metode dengan berupa sosiodrama yang pernah dilakukan siswa. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembelajaran sejarah memberikan warna baru kepada guru dan peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan penguasaan teknologi yang dapat meningkat, baik itu guru dan siswa. Maka dari itu, pemanfaatan aplikasi Canva menjadi salah satu inovasi baru dalam pembelajaran sejarah. Siswa yang telah menerima materi sejarah dari guru sekarang dapat berkreativitas seluas mungkin untuk membuat produk dari hasil belajarnya. Dalam membuat infografis diperlukan ketekunan dan imajinasi siswa agar hasil karya yang dibuatnya dapat bermanfaat bagi setiap orang. Infografis yang dibuat harus memasukkan poin-poin penting materinya agar para pembaca tidak kebingungan dalam memahami infografis. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai gagasan inovasi dalam pembelajaran sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.